Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Puspita Cindy Amalia Sari SKM CPNS UPT Puskesmas Sutojayan Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan mind mapping dari materi Latsar mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang kemudian digantikan oleh PP Nomor 17 Tahun 2020 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam manajemen ASN terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik, di mana kedudukan ASN adalah berada di pusat, daerah, maupun di luar negeri. ASN merupakan aparatur negara bebas dari intervensi golongan dan politik yang terdiri dari PNS dan P3K. Lalu peran dari ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kewajiban dari ASN adalah setia taat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan, melaksanakan kebijakan, mentaati peraturan, bertugas dengan tanggung jawab, berintegritas, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia mengabdi di mana saja. Sedangkan hak dari ASN adalah PNS dan P3K mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk hak jaminan pensiun dan hari tua hanya diperuntukkan oleh PNS. Kode etik dari ASN adalah tanggung jawab, berintegritas, cermat, disiplin, hormat, sopan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengikuti perintah atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan, menjaga kerahasiaan, menggunakan barang milik negara dengan tanggung jawab, menjaga tidak terjadinya adanya konflik, memberi informasi dengan benar, tidak menyalahgunakan informasi, dan berpegang teguh kepada nilai dasar ASN. Pokok bahasan yang kedua adalah sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Dasar dari sistem merit ini adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sedangkan kelembagaan dan jaminan sistem merit yaitu dari KASN dan Kemenpan RB. Lalu pokok bahasan yang ketiga adalah mengenai mekanisme pengelolaan ASN yang terdiri dari manajemen PNS dan juga manajemen P3K, di mana manajemen PNS berisi tentang penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, dan disiplin. Untuk manajemen P3K berisi tentang penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Smart ASN. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Di dalam Smart ASN terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pilar literasi digital,
di mana literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Di dalam pilar literasi digital ini terdapat 4 hal. Yang pertama adalah etika bermedia digital, di mana berfungsi sebagai panduan berperilaku terbaik di ruang digital, membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital berada di domain kolektif informal. Yang kedua adalah budaya bermedia digital, yaitu sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks Indonesia berada pada domain kolektif formal di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam ruang negara. Lalu yang ketiga adalah aman bermedia digital, di mana hal ini sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single formal karena sudah menyentuh hukum positif. Lalu yang keempat adalah cakap bermedia digital, yaitu sebagai dasar dari kompetensi literasi digital berada di domain single informal. Pokok bahasan yang kedua adalah implementasi literasi digital, yaitu penggunaan literasi digital di kehidupan kita sehari-hari seperti landscape digital, mesin pencari informasi, media sosial, dompet digital, marketplace, dan lain-lain. Lalu pokok bahasan yang ketiga adalah mengenai kesejahteraan digital yang terdiri dari digital social well-being, digital personal well-being, digital learning well-being, dan digital work well-being. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.